Tapi kalau usaha, mindsetnya kita ayeuna gawe berarti ada menang duit, ente gawe berarti itu menang duit, kasarnya gitu mang. Karena kan bagaimanapun ridho orang tua tuh jauh lebih penting mang, jauh lebih penting. Saya takutnya gini mang, kalau emang tengah ada ikan omongan kolotnya mangnya pek teh cekolot ulah tapi orang kekeh yang resign. Nah uji bilang di jalan orang ente mulus berjalana gitu mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga, biasa dipanggil Yoga, Yonglek ataupun Gayot. Saya berdomisili di daerah Bogor, tepatnya di Caringin, Kabupaten Bogor, Kampung Curugdengdeng, RT 2 RW 4. Saya di sini sekarang lagi ditekuni usaha jual beli helm di rumah. Nama toko kita Story Helm untuk yang dipakai saat ini, karena emang dulu sempat sebelum adanya Story Helm, kita nama toko kita di B47. Itu waktu dulu saya mungkin jadi usaha sampingan dari pabrik, karena itu identik dengan mungkin saya juga masuk dengan komunitas motor. Nama komunitas motor itu yang saya ambil untuk nama toko store yang saat ini sekarang kita tekuni. Untuk memulai sih dulu awalnya saya pribadi mungkin cuman hobi aja ya, hobi karena mungkin identik dengan motor juga. Hobi itu dulu mungkin niatnya bukan ke jual beli ya, karena emang posisi masih kerja di pabrik juga dulu. Pas mungkin awal saya terjun dari tahun 2018 di situ saya usaha sampingan jual beli lah, baru jual beli, belum sebanyak kayak sekarang ini sih Bang Haji. Karena mungkin bisa dikatakan helm teh lain kebutuhan pokok tapi batur butuh. Dalam artian batur butuh teh kan tiap imah mungkin ayeuna pasti boga motor, pasti mau hiji dong, ayat 2 ayat 3 mang. Tiluan anak kan mau mungkin helm dealernya kasarnya komo zaman kiwari mang. Zaman kiwari lebih ke fashion. Mungkin batur ge hayang menyesuaikan dengan warna motor atau jenis motifna, banyak pilihan mang gitunya model-modelnya. Terutama kan emang di sisi lain oge helm mungkin safety untuk berkendara baik pengemudi ataupun penumpang begitu ya, wajib karena kan emang eta keselamatan oge nya, bukan berarti untuk menghindari polisi doang, bukan mang. Keselamatan oge, keselamatan mungkin dunia akhirat kasarnya kan, ibaratnya dunia akhiratnya mungkin antisipasi lah gitunya, antisipasi komo kan emang helm-helm ayeuna mungkin diterapkan banyak talina dedering, bukan mikrolog, dedering. Karena dedering teh seperti contoh mungkin ini di KYT NFJ. KYT NFJ penguncian udah di dedering mang. Dedering teh naon? Karena ieu standar kualitas untuk balap kebanyakan begitu. Oh, sistem kuncinya ya? Sistem pengunciannya talinya dedering. Karena emang lamun can biasa emang ribet. Karena kalau kia doang ge aman. Nggak bakal lepas. Tapi kan maaf kalau mikrolog mungkin kebanyakan nauzubillah kan ada slacknya, ada dolnya. Nauzubillah kita udah pakai kunci penguncian, nauzubillah pas jatuh atau gimana kena lepas mang. Makanya
mungkin helm-helm ayeuna lobana make dadering begitu mah. Mungkin awal-awal karir saya dulu ya dari tahun 2017 awal masuk kerja pabrik mang, awal masuk kerja pabrik. Terus begitu emang pada dasarnya anak motor emangnya ibaratnya resep oge nggak modif kasarna pirakuting motor alus helm dealer kasarna gitunya ibaratnya kan orang kayak kan fashionable oge kedua teluput jeung SNI keselamatan oge gitunya. Mulai terjun di helm mungkin tahun 2017 itu dulu cuman usaha sampingan aja mang, usaha sampingan aja dalam artian ya tuh pengganti mungkin kasar sebutnya pengganti lembur lah di pabrik gitunya, pengganti lembur. Mungkin dulu emang can fokus di helm karena masih fokus di kerjaan di pabrik, masih ada tanggung jawab di pabrik yang sebelumnya. Ditekuni kok enak oge mang. Kasarnya kan emang pada dasarnya kan kerjaan yang didasari cinta atau kenyamanan mungkin itu yang nomor satu. Orang butuh kenyamanan diutamakan. Kenyamanan itu dalam artian kita bebas sih bukan ya, lebih ke tanggung jawab, lebih enak lah, fleksibel mungkin nggak ada tekanan dari atasan atau supervisor atau gimana kan. Kalau dari pabrik kan ya namanya pabrik, kita dituntut untuk mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau usaha mindsetnya kita ayeuna gawe berarti ada menang duit, ente gawe berarti itu menang duit, kasarnya gitu mang, begitu kasarnya gitu. Nah lambat laun setelah bertahun-tahun mungkin aya titik jenuhna oge mang, aya titik jenuhna pribadi tehnya gawe teh bukan berarti nggak betah atau gimana, mungkin ada titik jenuh karena mungkin balik ke poin pertama, hobi yang dibayar itu jauh lebih enak daripada keringat yang dibayar kasarnya mang. Makanya mungkin di titik jenuh saya tahun kemarin awal 2023 mulai mendapatkan titik jenuh dan mencoba konsultasi ke istri juga mau resign dengan artian ya kalau emang tak can aya batu loncatan mau mungkin semata-mata saya resign jeung deui mang mau mungkin semata-mata saya mau wani lamun can boga konsumen atau nama. Karena poin pertama mungkin kalau pribadi rasakan hal yang terpenting itu dalam usaha kesatu kita harus punya dulu nama, kedua yang terpenting konsumen. Percuma punya modal banyak mang, puluhan juta kita belum punya nama itu dalam artian brand kita apa yang dijual, kualitas kita gimana, apalagi yang ada yang beli, percuma mang, begitu. Mungkin lambat laun mungkin dari 5 tahun kurang lebih saya main di helm, alhamdulillah orang percaya walaupun mungkin store-nya kita bertepatan di rumah bukan di pinggir jalan, tapi alhamdulillah kan sekarang aksesnya lebih ke digital, lebih memudahkan yang lain mang, begitu. Dan dari situ pertengahan 2023 saya izin lah ke orang tua. Izin pertama nggak dikasih, bukan nggak dikasih, emang can aya jawaban bimbang kunaon budak teh hayang resign gitu mang kasarannya. Kedua, ketiga, dan keempat barulah direstuin sama orang tua. Karena kan bagaimanapun ridho orang tua tuh jauh lebih penting mang, jauh lebih penting. Saya takutnya gini mang, kalau emang tengah ada omongan kolotnya mangnya pek teh cekolot ulah tapi orang kekeh yang resign. Nah uji bilang di jalan orang itu mulus berjalana gitu mang. Nah 2023 itu belum nama store kita bukan story helm tapi B47 begitu. Nah awal mula cerita dari story helm tuh karena akhir 2023
saya resign dari pabrik November, mungkin awal 2024 kan kayak lembaran baru mang, lembaran baru, kehidupan baru, kasarnya kita dari nol lagi, berjuang dari nol lagi, berjuang dari nol untuk menafkahi anak istri. Dengan kasarnya mungkin sama-sama enak, orang boga penghasilan per bulan, tapi kan ada usaha tenentu mang, tenentu. Nah awal tahun 2024 mungkin B47 kita gantilah ke Story Helm. Story Helm itu apa? Cerita di balik semua ini. Dari mungkin di tahun 2027 saya kerja di pabrik, pulang kerja COD-an segala rupa mang. Jadi ibaratnya dulu tuh emang sehari-hari saya pas masih kerja mang, berangkat bawa helm kasarnya, COD-an berangkat bawa helm, pulang COD itu ya emang yang terdekat, cuman kan emang namanya kerja nggak ada yang enak sih mang, ataupun usaha nggak ada yang enak, semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Inspirasi saya sih mungkin motivasi Barreto mang, pemikiran pribadinya emang sebelum resign saya nanya lah ke anu paling senior lah, atau bukan paling senior sih disebutnya, anu pada pensiun ibaratnya kasarnya, Pak entos pensiun ini mau mungkin dong gawe di pabrik, udah usia udah stuck 55 misal, pasti usaha dong. Nah apakah saya gambaran atau ancang-ancang tuh pensiun di itu aku usaha naon gitu, antara pernah nanya satu atau dua orang ke karyawan di pabrik. Nah yang satu mungkin emang udah ada usaha yang sebelumnya ditekuni, yang satu belum ada, dalam artian mungkin kan pensiun di teh ada naon ya selain usaha mah, begitu kan. Nah saya termotivasi lah, motivasi saya itu gini ibaratnya, kajian tinggal sarana saya pribadi mang, tempur di usia muda daripada tempur di usia tua, dalam artian orang bebeakan di usia 30 ke bawah. Saya kan akhirnya umur 26-27 lebih baik tempur di usia segitu daripada usia 40 ke atas. Naujubillahna kimang pas mau desain teh, naujubillahna kalaupun usaha emang teh jalan atau emang bukan basicnya orang di usaha helm atau usaha yang lain, orang masih kena bisa ngalamar gawe mah. Tapi kan untuk umur 30 tahun ke atas atau 35-40 itu sulit. Komode kan emang enak. Pabrik-pabrik butuh-butuhna anu karak lulus begitu. Awalnya pas di pabrik emang minimal keuntungan 50.000 tuh dapat dari helm tuh, itu pas di pabrik. Satu helm kan saya lain jual beli doang mang, kadang anu nyervis atau nyuci helm enak halves, disebut halves itu kan helm biasa mang kayak gini, itu 25.000. Lamun aya sapoe 3 75, pulpes saya ngehargakan 35.000. Kalau ada sehari ada satu ya udah alhamdulillah. Nah komodi kemudian fokus dalam artian usaha anak-anak ditekuni emang pure di dia doang, emang tak ada lain gitu mang. Ya atuh sugan gitunya, ada emang awal lagi pas begitu resign emang saya ngadoana teh ka Gusti Allah ente muluk-muluk mang, minimal gocap ya sapoe, minimal gocap teh naon abe jongjon doang ke dapur. Oh sisana mah mungkin ibaratkan lembur, oh sisana berarti eta bonus, atuh toh ajang budak pamajikan bonus gitu teh mang. Tapi alhamdulillah Allah mah karena Allah uninga ente lepas mungkin berkat anu tadi teh mang, saya menang ridho doa ti istri gitu nyamangnya. Alhamdulillah we sehari melebihi dari itu. Mungkin lamun ngitung secara materi nyamangnya
mungkin 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Mungkin, tapi kan karena usaha mang kasarna poe ayeuna hasil, poe eta oge beak dalam artian ya kita belanja kebutuhan dapur, kebutuhan pribadi dalam artian mun pribadinya mungkin beli bensin buat COD atau pas beli barang buat COD, terus beli rokok, makan segala rupa, jajan anak gitu mang kasarna. Itu tuh udah kasarnya udah pastilah, udah pasti ibaratnya ke dapur ada, buat jajan ada, buat nabung dikit-dikit ada lah gitu mang, pasti lah gitunya. Tapi emang kan karena usaha nggak bisa dikumpul mang uangnya. Tekos kerja kan sebulan misalnya 4 juta, wah gede 4 juta. Padahal kan mau dihitung itu misal 4 juta atau 3 juta dihitung-hitung minim pahitnya 3 juta lah namanya. Kan sebulan nggak mungkin full 30 hari dong kerja. 22 hari lah sama libur kan, ibarat 22 hari. Taruh sehari tuh mungkin 100 atau 120. Kalau dibayar dari pabrik harian. Hitungan segitu, sebulan dapat 3 juta. Tapi kan alhamdulillah kalau usaha disebut jackpot, aya wae mang. Aya wae disebut jackpotnya dalam artian dari satu helm saya bisa meraup keuntungan mungkin dari satu helm, misal dari helm full face TTC saya bisa meraup keuntungan minimal paling sedikit 150, minimal paling sedikit 150, paling jago mungkin di angka 400 atau 500 paling jago mang. Paling jago itu untuk satu helm begitu. Belum helm yang lain-lain atau gimana. Soalnya kan sistem di saya pribadi itu mang emang kebanyakan tuker tambah ini teh mang kan jarang-jarang kan biasanya toko helm tuh emang pure doang jualan, bukan jual beli atau tuker tambah atau nyerpis. Jarang-jarang ada yang gitu mang. Emang sih ada wae tapi jarang, nggak semuanya bisa mungkin gitu. Bisa tuh dalam artian bisa tuker tambah atau segala rupa kan. Mungkin orang apalagi ayeuna banyak karena budak-budak sekolah mang dengan budget yang minim mang hayang helm alus tapi mainnya ibaratnya kasar boga helm hiji tapi hayang naik spek gitu, boga dana sekian. Nah begitulah, disitulah jadi memudahkan memudahkan ya secara tidak langsung mungkin membantu anu batur hayang atau anu ngajual teh membantu meringankan beban orang lain gitu. Kan batur ngajual teh meureun pasti eka panggo butuh mang. Toh eta ajang kebutuhan dapur atau rumah tangga mah, toh eta ajang misalnya anu budak nagering atau pemajikan gitu. Ya secara tidak langsung mungkin didinya kurang kabantu. Mungkin ku Gusti Allah jalana ya udah sih kudu ngajual heula meureun kitu kasarna mang. Kudu ngajual lah ka pribadi gitu. Nah, didinya tiap saya nampung helm atau ada yang jual ke saya, can langsung ngajual saya mang, can ngajual, can langsung jual, mencara ada prosesnya lah. Ada prosesnya, mencara tahu mah mungkin dari kedelai, misal dari kedelai terus jadi adonan, belum jadi tahu lah gitunya mah, udah digoreng bener mang. Nah helm pun saya pun ibaratnya pas begitu datang atau ada yang ngejual ke saya dengan kondisi misalnya maaf kotor atau banyak letes segala rupa, saya semua itu bukain dulu dari ventilasi, visor, busa udah otomatis kita cuci dulu mang, cuci dulu semua kita bersihin dulu. Jadi atuh yang beli teh mang kasarna walaupun second tapi orang buka kualitas naon nyata bersih. Berarti tinggal make lah enak gitunya, entos bersih, sengit gitu. Ulah nepi kating keur mah second loba lecet mang, bau pan teh enak oge. Kebanyakan tuh pada ke rumah karena lebih enak juga mang nyase, terus hitung-hitung silaturahmi juga lah mang, ibaratnya dia tahu lokasi saya, ibaratnya ketambah mungkin poin yang terpenting mungkin ada pilihan mang. Ada pilihan dengan berbagai macam merek, mungkin ada variasi lah dari ukuran, warna, merek, atau motif. Alhamdulillah, walaupun emang belum banyak mang, tapi segini dengan stok seadanya segini, udah alhamdulillah saya ibaratnya alhamdulillah tuh dalam artian
Saya yang tadinya cuman 2 rak gini mang, sekarang udah ya alhamdulillah ada 8 rak. 8 rak ke atas mungkin 6 susun mang. Full alhamdulillah semua. Mungkin banyaknya dari mulut ke mulut sih mang. Dari mulut ke mulut, misal si A awal beli ke sini mang. Oh jadinya mungkin pelayanan baik, pelayanan baiknya dalam artian mungkin penyambutannya atau kumaha somea atau kumaha gitu nyamangnya, eta mah tergantung mungkin netizen atau konsumen saya sendiri anu menilai gitu nyamangnya. Terus kedua mungkin lebih ke siap pakai sih mang, banyak kan jadinya siap pakai gitu. Untuk masalah harga sih saya ibaratnya misal harga udah di 400 tapi ke rumah kurangin bensin misal, ya nggak apa-apa, nggak masalah kasarnya, nggak masalah dalam artian nggak masalah teh pribadi gen tinggalkan bensin, tinggalkan tenaga mang gitu, tinggalkan tenaga. Terus aya wae sih mang anu ke rumah misal apa yang lihat-lihat dulu boleh, siapa tahu ada yang cocok ya silahkan, welcome dulu artian kesini tuh nggak usah harus beli, lihat-lihat dulu atau nyobain dulu, siapa tahu ada yang sreg atau gimana. Masalah harga nanti bisa bicarain belakang, ataupun belum ada yang sreg dari model, segi ukuran atau warna atau duitnya belum kekumpul semua, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya terbuka welcome sih ya. Tapi sih alhamdulillah minimal kesini walaupun gak jadi beli helm, dia beli parfum saya mang, parfum buat helm, parfum buat helm. Tapi kesini ada 2 varian aroma. Saya cuman bikin 2 sih untuk sekarang. Dulu banyak saya bikin varian 5. Tapi emang untuk yang paling laris 2 ini mang. Ini varian yang bubblegum sama sakura. Mungkin orang lebih ke yang bubblegum lebih fresh ya, di helm fresh, nggak bikin pusing lah mang. Yang sakura soft, kalem, lebih ke situ sih ibaratnya. Yang best seller mungkin yang udah lumrah bubblegum. Tergantung selera. Saya kan ibaratnya tiap bikin parfum misal nanya nih ke yang udah make, ada yang kurang nggak? Apakah terlalu nyengat? Apakah terlalu kental wanginya atau gimana gitu? Dan alhamdulillah ngepas semua takaran, baik dari aroma, terus baik dari awetnya emangnya alhamdulillah bertahan sampai seminggu juga, alhamdulillah bertahan parfum ini. Kalau harga yang paling termurah sih emangnya rata-rata, ngambil rata-ratanya aja emangnya dari 150 sampai 700 kebanyakan. Untuk harga di helm 1 juta up ke atas mungkin cuma beberapa, karena kan saya lihat juga di lingkungan mang, di lingkungan dan perekonomian mungkin ya, ibaratnya kita bukan di kota, bukan juga di kampung, tapi di perbatasan mang, ibaratnya menyesuaikan lah harga mah, menyesuaikan gitu. Kalau untuk COD paling jauh kalau mengarah ke daerah Bogor ya, mungkin saya stuck di Pakansari Cibinong mang. Pakansari Cibinong ataupun Citerep CCM udah stuck di situ. Kalau ke jalur puncak mungkin Cipanas udah. Kalau ke jalur Sukabumi dulu saya ke terminal jalur di situ sih mang. Kalau yang paling jauh ya, paling jauh tak. Untuk COD juga kan kalau jauh saya perhitungan juga mang. Percuma kalau misalnya keuntungan gocap misal kita ke Pakansari, habis di jalan mang uang. Habis jalan tuh buat bensin, belum kita akomodasi ya, buat di jalan kopi segala macam buat makan. Tapi kalaupun berani COD jauh, kita ngitung-ngitung juga mang. Keuntungan kalau sekiranya 150 ke atas atau 200 ke atas, gas kita sikat mang. Kalau online sih ya, saya di Shopee ya bang ya, toko oren dicek aja story helm. Di toko ijo story helm 14, cek aja mang. Di IG juga pun ada, kita story helm juga ada. Ataupun yang kebingungan misal mau ke lokasi, cek aja di Google Map juga ada kok story helm, langsung dicek aja lokasinya gitu. Untuk di luar dari helmnya, kita biasa ngejual dari visor baik baru atau copotan mang. Busa baik baru dari copotan juga ada mang. Terus dari parfum, satu lagi mungkin yang paling mungkin cek bahasa Sunda mah katalah merenya mang, ibaratna di jalur perbatasan teh anu tukang nyuci helm
laundry helm gitu mangnya. Nah saya juga buka jasa laundry helm mang, jasa laundry helm. Kasarnya kan emang mungkin dengan apa ya, mungkin banyak juga yang instan bisa ditunggu segala macem. Untuk pribadi sih pekerjaan sehari mang, sehari beres. Parfum kita bikin sendiri mang. Awalnya sih kita ngambil di toko ya, ngambil di toko. Awal ngambil di toko karena mungkin punya keuntungan 3.000 mang, 3.000 besarnya goceng mang, besarnya goceng. Dulu mungkin hampir setahun lebih lah gitu ngambil di toko. Temen pernah kerja sih, kerja di laundry sepatu, ngasih bocoran gimana bikinnya, takaran barang mili, ibaratnya pengawetna segala macem lah, ibaratnya bahan-bahan lainnya, ibaratnya dicoba dengan artian bibit mah sama, bibit biang sama wae mang, bibit biang sama wae dengan laundry pada umumnya, cuman beda dari takarannya, beda di takaran. Pengawetna berapa mili misalnya, teh bibitnya berapa mili, itu sesuai tergantung kita. Itu pun beberapa kali sih mang, enggak langsung sekali jadi, enggak. Dalam Percobaan banyak yang gagal, kebanyakan gagalnya sih. Yang namanya usaha, karena dagang kadang laku kadang teu gitu mangnya. Kalau mentor jelas ada ya dulu mang, jelas ada. Jadi ibaratnya mencari menu ngabimbing orangnya, ngabimbing orang ti nol nepi ka ajeuna, nepi ka enak paham dalam artian mang ada. Sosok itu peranan penting anu bisa tahu saya ibaratnya tentang harga, kualitas helm, dari ibaratnya oh iya anu minus iya, anu baik iya gitu mang, ada sih mang. Banyak mentor tuh perlu. Untuk motivasi atau saran untuk bagi pemula, mungkin yang paling utama mungkin kemauannya mangnya, kemauan pada dasarnya. Percuma boga modal ge ari buka hayang mah. Mungkin ai anak buah lainnya mangnya, anak buah lain da lain jeger urang teh mah, karyawan lain da encan bisa ngagaji, tapi mungkin lebih ke rekan kerja mang, rekan kerja yang bisa diandalkan dalam artian dulu ayah sosok bebaturannya di zamanan sekolah mang, pegawai nanti tuker tambah we ka saya helm teh gitunya, tuker tambah dalam artian kan awal dari hobi dan keinginan. Nah didinya diomongkan saya teh lamun emang iya mah jadikan usaha tuh, jadikan usaha ulah nepi ka ngahambur-hambur duit, kamu kerja sekolah kene lumayan, usaha sampingan gitu nyamangnya lumayan. Nah jadinya mainnya nggak jawab pante bisa kumaha carana, ya udah beren lamun emang aya kemauan mah ya udah sok isukan ditungguan di imah ka imah mang, bener mang. Mungkin mun cara imah beren minta ilmu lain ilmu, sebut lain ilmunya ibarat pengalaman, sharing pan pengalaman kudu jadi amalkeun kasana abe jadi amal jariah mungkinnya, ibaratnya kan ai amal mah lain saukur ku sedekah wae emang, ku pengalaman lagi mungkin jadi amal jariah urang kasarna, berbuat baik lah intinya. Nah didinya mana ke rumah singkat cerita sharing dalam artian oh iya budak emang aya kahayang mang, ya udahlah dibawa aku saya kumaha neangan barang dalam artian lamun anu ngejual teh kumaha yang menghadapi konsumen teh mang gitu, atau dina perkara harga negonanya gitu diajarkeun segala rupana nepi ka mungkin ayeuna bisa sorangan mang, bisa sorangan dalam artian manehna boga penghasilan sorangan kasarna mang, duit utuh muter terus gitunya mang, ibaratna sempet sih manehna gawe di bengkel gitu, tapi ya mungkin teu kaharti. Rata-rata sehari kalau pribadi nyamangnya emang kan saya aya pembukuan abe-abe detail lah, rinci uang masuk berapa, keluar berapa, jadi dirinci rata-rata per hari itu minimal 3 sih. Kalau bulan-bulan biasanya ada ritmenya mang, aya ritmena teh ibaratnya mungkin bentar lagi menjelang tahun baru, orang-orang pasti butuh helm dong buat
yaitu entah pulang kampung misal, atau touring atau gimana gitu, pasti perlu helm kan ibaratnya. Masa sih tiap tahun helm eta we atau tukar tambah atau beli. Nah, peranan itu biasanya melonjak tinggi untuk penjualan. Sehari bisa kalau hari-hari penting kayak tahun baru, lebaran, sehari minimal 6 atau 10 kejual. Oke, mungkin segitu kisah yang mungkin saya bisa ceritakan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan bisa jadi nilai plus untuk kalian semua. Saya Yoga dari Story Helm mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.